Ya kita harus lebih dewasa berpolitik ini gitu. Jangan baperan ya. Kalau baperan ya berarti tidak cocok di politik ini ya. Silakan. Ya, jadi kalau di kampus dulu di Universitas Riau, saya kan masuk hubungan internasional ya, angkatan 2000. Alhamdulillah dari pertama masuk kampus itu sudah dipercayakan oleh kawan-kawan di kelas ya, sebagai apa istilahnya, ketua kelas lah ya, sebagai ketua angkatan 2000 ketika itu. Kemudian 2001 saya ikut organisasi ya, di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, atau kami juga diberikan amanah di sana sebagai sekretaris komisariat Universitas Riau. Nah, kemudian 2004 2005 itu juga diberikan amanah ya sebagai gubernur mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Setelah itu ada pemilu BEM Universitas, diberikan amanah juga sebagai presiden mahasiswa di Universitas Riau. Begitu. Ya tentu tidak terpikir lah ya, karena kalau menurut saya hidup ini kan mengalir saja. Jadi ketika kita diberikan amanah atau tugas itu, artinya kita mampu untuk memikulnya ya. Kalau dari kalau kita berkaca dari Al-Quran kan, Allah katakan itu sesungguhnya kita ini pasti mampu untuk memikul apa-apa yang hari ini kita jalani ya. Artinya seluruh tugas, amanah, ujian, cobaan ya, ketika itu diberikan kepada kita, kita insya Allah mampu untuk memikulnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban atau tugas ataupun amanah kalau kita tidak mampu memikulnya. Artinya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, baik tugas, amanah, beban, permasalahan, ya kita pasti mampu memikulnya. Saya simpel seperti itu saja. Jadi ya enggak terlalu berat ataupun merasa ringan gitu. Ya mengalir saja. Oh, ini sangat berharga tentunya ya. Pasti sangat berharga karena memang kalau kita baca dari manajemen kepemimpinan atau leadership itu kan ada dua polanya. Ada yang memang bakat alam ya, kemudian ada yang dibentuk. Nah, kemudian kalau mau ini ada perpaduan kedua-duanya ya. Jadi natural, kemudian memang build ya, dibentuk, dibangun, dibuat sedemikian rupa. Nah, kalau saya melihat mungkin kalau ya bakat adalah sedikit-sedikit ya. Dan ini terbukti mungkin dari sejak sekolah ya, diberikan tugas dulu di Darul Hikmah juga menjadi pengurus OSIS lah ya. Kalau kita di pesantren itu OSDH namanya, pernah jadi wakil ketua OSDH. Kemudian, nah ini tentunya sangat bermanfaat. Nah, tempaan yang cukup besar ya dalam leadership itu, selain di kampus, tentunya ini di Darul Hikmah, di pesantren ya. Karena memang melatih kemandirian itu di pesantren. Saya dari tamat SD langsung menghadapi dunia yang berbeda ya. Dari SD kan tentu di rumah. Nah, ketika di pesantren ini kehidupan mandiri, nyuci sendiri ya. Pokoknya aktivitas segalanya dilakukan sendiri, mandiri ya. Jadi kemandirian itu ditempa cukup banyak itu di pesantren dulu. Jadi ini yang membuat saya pribadi ini ya lebih menikmati ya dunia seperti saat ini, dalam artian ya ketika ada dinamika segala macam, nah, itu kita anggap biasa saja. Apalagi kita yakin yang tadi ayat Allah itu, Allah tidak akan memberikan beban, tidak akan memberikan
tugas amanah kalau kita tak mampu untuk memikulnya. Artinya ini pasti sudah terukur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tugas beban amanah kita saat ini itu pasti saya sanggup memikulnya, menjalankannya. Wah, rasanya enggak lah ya. Karena menurut saya ini ya hal biasa saja, dinamika yang terjadi ini menurut saya sebuah keniscayaan gitu. Nah, apalagi di DPRD ini adalah lembaga politik gitu. Nah, kalau lembaga politik tentu akan terjadi intrik, akan terjadi like and dislike, itu biasa saja menurut saya. Jadi sebaik apapun leadership atau kepemimpinan kita, itu pasti ada yang nggak suka gitu, ya. Atau juga sebaliknya, ya. Bobrok pun kita, kalau kepentingan-kepentingan terakomodir semua, ya kawan-kawan, mungkin bisa jadi orang ada yang suka, tapi tetap ada juga yang tidak suka gitu. Nah, ini kan pilihan-pilihan itu tadi. Nah, sejauh ini rasanya kami sudah menjalankan ini ya, menjalankan peran dan fungsi. Jadi kalau ada dinamika, saya pikir itu biasa, wajar-wajar saja ya. Dan ya ini bagian dari inilah dinamika organisasi di DPRD ini sebagai sebuah lembaga politik gitu. Nah, jadi begini, untuk hal seperti itu kita harus memandang secara jernih ya, bahwa pemerintah, kalau kita lihat aturan pemerintah daerah ya, bahwa pemerintah daerah itu kan eksekutif dan legislatif gitu. Nah, apalagi hari ini Pak Pir dan Pak Ayat ini adalah kepala daerah yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, oleh PKS gitu. Nah, tapi ini tidak mengurangi kekritisan kita, masukan-masukan kita untuk beliau berdua ya. Khususnya Pak Wali gitu ya. Karena memang yang kalau secara aturan kan memang yang punya kewenangan besar itu wali kota. Wakil wali kota kan ini tidak terlalu banyak kewenangannya gitu secara undang-undang ya. Nah, artinya di sini kritik itu jangan dianggap hal yang tabu atau yang yang terlarang ya. Justru sebetulnya kritik ini adalah bagian dari upaya menyehatkan demokrasi ini. Bagian dari upaya kita untuk bagian dari kecintaan kita ya terhadap pemimpin kita. Nah, kalau pemimpin kita benar, kita apresiasi. Nah, itu yang benar gitu. Ketika benar, apapun yang dilakukan ketika benar, kita apresiasi. Nah, kalau ada yang menurut kita salah ya, menurut publik salah, nah ini kewajiban kita juga untuk meluruskan ya. Nah, jadi kami pikir itu hal yang wajar gitu ya, bahwa ada kebijakan yang belum pas rasa kita ya untuk masyarakat, itu kita berikan masukan-masukan ya. Jadi pemimpin itu tidak boleh anti kritik gitu. Nah, contoh saya di sini gitu. Ini lembaga politik ya, bukan lembaga pemerintahan. Ya, saya dikritik tidak akomodatif segala macam ya, tapi saya buktikan dengan kebijakan-kebijakan yang saya lakukan gitu. Saya di sini walaupun kemarin ada mosi-mosi yang secara undang-undang itu kan tidak dikenal. Secara tatib juga tidak ada ya. Artinya ya mosi itu sebetulnya tidak ada gitu kan. Nah, cuma karena itu apresiasi ini ya kita terima. Ada 27 orang yang memosi segala macam ya, katanya ada tanda tangannya, tapi sampai sekarang saya tidak pernah lihat mereka itu ada tanda tangan kawan-kawan ini gitu. Nah, itu pun memang karena secara undang-undang kan tidak ada, yang tidak diakui lah gitu. Ya, kalau kawan-kawan melakukan kegiatan memanggil ini kan harus tanda tangan ketua DPRD. Perjalanan dinas tanda tangan ketua DPRD itu tetap kita lakukan gitu. Walaupun mosi kepada saya itu diberikan gitu. Ya tapi tidak apa-apa. Ya tetap ini aja ya, biasa-biasa saja gitu kan. Artinya apa ya, kita harus lebih dewasa berpolitik ini gitu. Jangan baperan ya. Kalau baperan ya berarti tidak cocok di politik ini ya. Nah, silahkanlah mungkin periode berikutnya jangan lagi mencalon kalau baperan gitu kan. Baru dikritik ini langsung marah gitu, langsung ini ya. Nah, saya pikir itu. Jadi kritik, masukan, saran itu mendewasakan kita ya. Bahkan Nabi aja dikritik kan, ya kan? Nah, Nabi saja dikritik, kita ini siapalah kan, Hamdani ini siapalah, wali kota siapalah gitu kan. Tentu ya biasa saja gitu. Kalau ada yang benar, terima, perbaiki kebijakan.
Kalau salah ya udah dianggap masukan saja gitu. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Jadi nggak perlu baper ya, nggak perlu apa namanya anti kritik gitu ya. Kalau anti kritik ini nanti bisa jadi diktator kan. Dan ini negara demokrasi gitu. Saya pikir nggak ada masalah ya untuk memberikan masukan dan kritik. Bahkan ini bentuk kecintaan kita kepada pemimpin kita ya. Kita harus luruskan kalau ada kebijakan pemimpin kita yang salah gitu. Walaupun itu adalah dukungan kita sendiri. Justru kewajiban utama pertama itu kepada kita gitu. Nah, itu. Secara dia ada dua hal ya. Secara substansi pertama tentang apa namanya bahan atau dokumen RPJMD itu sendiri. Secara aturan itu mengisyaratkan bahwa perubahan RPJMD itu tidak boleh dari lebih dari 3 tahun ya. Jadi sebelum 3 tahun kalau mau adakan perubahan RPJMD itu baru boleh. Nah sekarang kan Pak Wali Kota itu kan tinggal tidak sampai 2 tahun lagi. Artinya ketika ada perubahan RPJMD ini secara aturan itu tidak boleh. Kecuali, nah ada bahasa kecualinya. Kecuali ada bencana. Nah hari ini kan COVID kan bencana nih. Bencana nasional non alam ya. Bencana nasional non alam. Nah ini bisa ya menjadi pintu masuk untuk perubahan RPJMD. Nah, tapi masalahnya dokumen yang diserahkan dan dibahas kemarin itu tidak ada kaitannya dengan bencana COVID ini. Nah, itu makanya terakhir kemarin ya ketika hari Senin pagi ya sebelum dia paripurna itu Senin siang ya. Nah, Senin pagi karena ada surat keberatan dari fraksi PAN dan PKS, saya kumpulkan seluruh pimpinan DPRD 4 ini hadir semua. Dan sebelumnya lagi itu sudah ada pembicaraan dengan Pak Sekda dan Kepala Bapeda bahwa substansi itu kalau ingin kita masukkan kita revisi dulu RPJMD yang ada. Nah, ini cerita yang jelasnya gitu ya. Kita revisi dulu dan semuanya sepakat memang itu harus direvisi oleh Pemko. Nah, saya bawa hari Senin pagi itu rapat dengan pimpinan dan pimpinan semua menyepakati kita harus revisi gitu. Nah, tapi sekali lagi ini kan lembaga politik ya. Ada kawan-kawan yang merasa keberatan kita sudah ini, yang walaupun kalau kita kaji ini RPJMD ini ranperda tercepat yang pernah ada selama 8 bulan ini gitu. Ya, yang saya tahu. Yang dulu-dulu juga saya pikir tidak ada yang lebih cepat dari ranperda RPJMD ini ya. Tidak sampai 1 bulan itu tuntas pembahasan kan. Nah, kan luar biasa gitu kan. Nah, itu publik lah yang menilai ya. Nah, setelah disepakati di rapat pimpinan ya, kita ada ininya, notulen rapatnya, disepakati untuk direvisi terlebih dahulu. Ya, intinya kita tidak pernah menolak RPJMD ini disahkan menjadi perda, tapi ikuti aturan-aturan, ikuti peraturan perundang-undangan yang ada gitu. Nah, kalau memang mau direvisi, revisi dulu. Nanti kalau sudah selesai direvisi, substansinya kita bahas bersama. Nah, kesepakatan itu seperti itu. Nah, cuma karena ada yang tidak tahu apa yang dikejar ya, ingin ini ya, tetap dilaksanakan rapat paripurna. Nah, ini masalah kedua. Tadi masalah substansi ya. Nah, sekarang ini masalah apa namanya? Teknisnya atau kalau di sini diatur tatib itu quorum rapat pengambilan keputusan ya. Perda ya. Perubahan RPJM ini kan perda ya, ranperda yang akan diperdakan. Nah, dalam aturan itu untuk mengambil keputusan itu harus 30 ya, minimal 30 orang anggota dewan. Nah, kemarin itu cuma 27 ya. 27. Artinya kurang ya, 3 ya. 3 anggota dewan. Tidak quorum lah intinya. Nah, ketika tidak quorum, ya, ini cenderung dipaksakan. Nah, dan kita ini juga Pak Wali kok hadir gitu, ya, dalam harusnya kan ini beliau melihat ini dan paham ini gitu. Kan
ada orang beliau di sini gitu kan yang memberikan guidance ya, memberikan masukan ya, masukan dan saran gitu ya. Nah, kalau beliau hadir kemudian akhirnya dikembalikan, ini kan mencoreng nama wali kota gitu sebetulnya. Nah, sekali lagi jadi catatan kita tidak pernah menolak revisi RPJMD, tapi harus sesuai mekanismenya itu tadi. Mekanismenya sebetulnya sudah disepakati, coba entah mengapa, entah alasan apa ini dipaksakan gitu ya, harus ini. Sementara revisinya ini harusnya kan direvisi lagi, memasukkan substansi COVID ya. Kemudian bagaimana efek COVID dan penanganan dari efek COVID ini terhadap APBD kita nanti ke depannya. Ini kan harus ada kajian-kajian lagi gitu. Ya, selagi Pemko bisa mengejar itu ya, tahun ini kalau memang diapakan, kita akan siap untuk membahas kembali dan mengesahkannya gitu. Dua hal ini yang substantif gitu ya. Makanya kemarin dengan alasan tidak quorum itu ya, Pak Gubernur ya, Pak Sekda mengembalikan dokumen RPJMD kemarin karena memang nggak quorum gitu, akan menyalahi aturan ya ketika kita diketawakan nanti sama Mendagri kan. Nah, kemudian secara substantif juga harus diperbaiki. Nanti ketika Pemko sudah memperbaiki, kita akan bahas. Tidak ada masalah itu kan.